Ya, untuk membahas tema kita di kereta memaksimalkan perkembangan bioenergi ala startup sudah tersambung melalui video conference. Ada Mbak Almira Ose, beliau adalah President of Bionersia. Selamat pagi Mbak Almira. Selamat pagi Mbak Almira. Hai Kak, selamat pagi. Wah, suaranya agak jauh ya. Boleh Oke. mungkin? Nah, ya, selamat pagi. Pagi Kak. Oke, sekarang semangat. udah kelihatan, udah kedengeran suaranya. Oke, Mbak Almira, aku pengen nanya bagaimana sih sebetulnya Bionersia ataupun Anda gitu ya melihat urgensi penggunaan energi baru terbarukan berjenis biogas di Indonesia. Oke, jadi saat ini di Indonesia itu memang urgensitas untuk biogas itu sangat besar karena kadar gas metan sendiri itu menyumbang polusi 25 kali lebih besar daripada karbon dioksida. Nah, sektor pertanian sendiri itu berkontribusi mencapai 40% dari total keseluruhan gas emisi gas metan. Gitu Kak. Jadi penggunaan biogas ini sangat penting untuk mereduksi emisi gas rumah kaca seperti itu. Selain untuk mereduksi gas rumah kaca, ini juga untuk yang menggantikan bahan bakar berbasis fosil gitu ya. Betul. Mengapa Betul, sih sebagai mungkin bahan bakar pengganti fosil. Oke. banyak yang mungkin masih awam gitu ya? Kenapa sektor pertanian ini bisa menyumbang emisi yang terlalu signifikan yang juga menyebabkan faktor utama efek rumah kaca? Iya, karena peternakan di Indonesia sendiri itu sangat besar, khususnya untuk sapi itu mencapai 20 juta ekor di Indonesia. Itu khusus sapi potong aja Kak, nah belum sapi perah dan lain sebagainya. Dari kotoran-kotoran peternakan ini menyumbang emisi gas rumah kaca yang sangat besar seperti itu. Jadi disinilah pentingnya biogas dan disinilah potensi gas di Indonesia. Iya, iya, dan sebetulnya juga tata kelola dari emisinya juga memang belum terlalu baik sehingga kemudian tadi emisinya dilepas saja begitu ya ke udara begitu. Oke, kalau Anda melihat potensinya seperti apa Mbak Almira dan apa saja sebetulnya sumber dari biogas yang ada di Indonesia yang bisa dimanfaatkan sebetulnya? Untuk sumber dari biogas sendiri itu dari hewan ternak apapun tuh sebetulnya bisa Kak. Jadi dari kotoran-kotoran hewan ternak dan sampah organik itu juga bisa sebagai sumber atau sebagai inputan dari biogas itu sendiri. Jadi untuk Bionersia sendiri kita memang membangun dari segi startup karena di sini terdapat peluang dan opportunity yang sangat besar Kak, karena mengingat potensi sumber inputan dari biogas sendiri itu di Indonesia sangat besar seperti itu. Jadi kita memang mengembangkan khususnya di biogas ini sebagai energi baru terbarukan di Indonesia. Baik, apa yang diproduksi oleh Bionersia sehingga potensi biogas ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun mungkin segmen korporasi? Baik, saat ini kita sedang memproduksi biodigester, ada sistem purifikasi untuk pemurnian biogas itu sendiri. Kemudian kita juga ada generator set biogas yang dapat dimanfaatkan menjadi listrik. Oke. Seperti itu. Biodigester itu apa sih? Selain itu kita juga menjual untuk selarinya sebagai pupuk organik yang memiliki kualitas lebih tinggi. Oke. Dan sudah dimanfaatkan biogasnya ini sendiri di mana saja? Untuk saat ini kita Skalanya. sedang di Jawa Timur, jadi kita sudah instalasi di beberapa daerah di Jawa Timur, ada di Nongko Jajar Pasuruan, ada di Kota Malang, Kota Surabaya itu sendiri, banyak ya? Sidoarjo, Ponorogo, dan lain sebagainya Kak. Oke. Ya, Saya Mbak Almira, penasaran, saya pengen tahu biodigester itu fungsinya sebagai apa sih? Untuk biodigester sendiri itu untuk memproduksi biogasnya Kak. Jadi di dalam biodigester itu sendiri terdapat sistem anaerobik sehingga di situ dapat menghasilkan biogas. Oke, jadi ini oke. untuk penggunaannya untuk masyarakat biasa ya, masyarakat umum ya? Rumah tangga gitu? Betul, ada masyarakat umum, rumah tangga, kemudian hutan kota, kemudian ada di area model konservasi dan edukasi juga ada, Oke. di koperasi kita juga instalasi. Oke.
Tantangannya apa? Tantangan Untuk terbesar? tantangannya sendiri saat ini ada di lahan yang dimiliki warga ya Kak. Karena mereka mengeluh gitu, karena saat ini biodigester itu rata-rata instalasinya dalam kondisi fixed dome atau di bawah tanah, sehingga membutuhkan lahan yang cukup luas. Oke. Kira-kira ada tidak apa ya inovasi ke depan untuk mengatasi tantangan tersebut dari segi apa ya riset terbaru mungkin Ya, atau mungkin dari pendanaan, ukuran iya. alatnya sendiri gitu mungkin yang bisa dibuat bisa menghasilkan biogas yang banyak tapi nggak secara space nggak yang terlalu makan banyak tempat gitu. Baik, untuk masalah lahan sendiri, saat ini kita juga sudah mengembangkan biodigester portable sehingga dapat diinstal di atas tanah dan dapat digunakan secara skala rumah tangga, sehingga membutuhkan space yang cukup kecil, Kak. Tidak perlu diinstal di bawah tanah seperti itu. Oke, targetnya kalau begitu ke depan apa nih? Mungkin dari segi pendanaan, kan butuh biaya operasional juga ya, atau yang lain? Target kita ke depan saat ini lebih fokus ke memperluas wilayah selain Oke. Jawa Timur. Kita mengembangkan ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain itu untuk meningkatkan kuantitas dari pemanfaatan biogas itu sendiri, gitu kan. Jadi secara pendanaan kebetulan kita sudah masih struggling loh di tahun-tahun ini. Mungkin tahun depan kita akan membuka peluang untuk para investor yang mau bergabung juga bersama kami. Oke, sudah sering ngobrol sama pemerintah soal hal-hal yang kemudian sudah dilakukan oleh Bioenersia? Sudah Kak, dan pemerintah sangat support untuk Bioenersia sendiri dalam pengembangan biogas dan pengembangan sebagai listrik seperti itu. Jadi dari pemerintah sendiri memang support karena hal ini linear dengan G20 dan pembangunan berkelanjutan. Baik Ibu Mbak ya lebih tepatnya Almira, semoga ini bisa menjadi referensi dan tetap sukses selalu untuk Bioenersia. Apa yang diharapkan tadi segera bisa tercapai dan masyarakat juga makin sadar akan pentingnya energi baru terbarukan termasuk dari biogas tadi. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa Mbak Almira. Oke, hebat ya, masih muda tapi sudah inovatif. Ya, pemirsa, sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk karir maupun kehidupan Anda sehari-hari dan juga portofolio investasi Anda tentunya. Saya Prisa Sombodatu. Dan saya Wiki Adrian, pamit. Terima kasih dan see you in the morning.